Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan momentum bersejarah yang membawa harapan dan tantangan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks politik yang dinamis, kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menghadirkan transformasi di berbagai sektor kehidupan nasional, mengatasi tantangan-tantangan global dan domestik, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Bagi 270 juta penduduk Indonesia, pelantikan ini bukan hanya sekedar prosesi seremonial, tetapi sebuah tonggak penting yang menandai arah kebijakan masa depan bangsa. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden menunjukkan bahwa pengalaman dan visi yang telah dia bangun selama puluhan tahun di dunia militer dan politik diapresiasi oleh rakyat. Kepemimpinannya diharapkan membawa stabilitas politik dan keamanan, dua hal yang menjadi fondasi penting dalam upaya membangun negara yang kuat dan mandiri. Di sisi lain, kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden memperlihatkan adanya regenerasi dalam struktur kepemimpinan nasional. Meskipun tergolong muda, Gibran menunjukkan bahwa politik Indonesia kini mulai membuka pintu bagi pemimpin generasi baru yang siap membawa inovasi dan perspektif segar ke dalam pemerintahan. Kolaborasi antara sosok yang sudah berpengalaman dan pemimpin muda mencerminkan perpaduan antara stabilitas dan inovasi. Kombinasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan masa depan, terutama di era digital yang membutuhkan adaptasi cepat dan pemikiran kreatif. Kepemimpinan kolaboratif ini bukan hanya tentang pembagian kekuasaan, tetapi juga upaya untuk merangkul berbagai lapisan masyarakat dan kepentingan, agar pemerintah dapat melayani semua elemen bangsa secara adil. Di tengah tantangan global seperti resesi ekonomi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi, rakyat Indonesia berharap kepemimpinan baru ini mampu menggerakkan ekonomi nasional ke arah yang lebih baik. Prabowo dan Gibran diharapkan mampu memperkuat sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, manufaktur, serta sektor teknologi dan digital yang kini semakin menjadi pilar penting dalam perekonomian global. Pelantikan Prabowo dan Gibran juga membawa ekspektasi besar terhadap kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam proses pembangunan. Pemerataan ekonomi di daerah-daerah luar Jawa menjadi salah satu isu krusial yang perlu segera ditangani. Program pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan pada periode sebelumnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik menjadi kunci untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi banyak rakyat Indonesia, stabilitas politik adalah salah satu aspek yang paling penting dari pemerintahan yang efektif. Pelantikan Prabowo dan Gibran diharapkan mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada. Mengingat tantangan besar seperti polarisasi politik dan disintegrasi sosial yang masih mengemuka,
penting bagi pemerintah baru ini untuk memperkuat ikatan kebangsaan dan nilai-nilai kebinekaan. Prabowo yang pernah berkompetisi dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya menunjukkan ketangguhan politik yang luar biasa. Sikapnya yang merangkul lawan-lawan politiknya dalam satu barisan pemerintahan memperlihatkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, di sisi lain, Gibran sebagai tokoh muda membawa optimisme bagi kalangan generasi milenial dan Gen Z yang selama ini merasa aspirasinya kurang diakomodasi oleh politikus senior. Dalam konteks ini, kepemimpinan baru ini diharapkan bisa menjadi simbol persatuan dan inklusivitas yang mampu merangkul semua golongan dari berbagai latar belakang agama, suku, dan ideologi. Melalui kebijakan yang adil dan transparan, Prabowo dan Gibran diharapkan bisa meminimalisir konflik-konflik sektoral dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Di era globalisasi, peran Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara semakin penting. Kepemimpinan Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman dalam hubungan internasional diharapkan mampu meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia. Pemerintah baru ini dituntut untuk memperkuat diplomasi multilateral dan bilateral, terutama dalam menghadapi isu-isu global seperti keamanan regional, krisis pangan, energi, dan perubahan iklim. Selain itu, Prabowo dan Gibran diharapkan dapat memanfaatkan potensi geopolitik Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi asing yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik harapan yang tinggi, kepemimpinan baru ini juga dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menghadirkan perubahan yang nyata dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintahan Prabowo dan Gibran harus mampu menyeimbangkan antara ambisi politik dengan kebutuhan mendesak rakyat di lapangan. Seperti akses terhadap lapangan kerja, biaya hidup yang terjangkau, serta kualitas layanan publik yang lebih baik. Bagi 270 juta rakyat Indonesia, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan awal dari babak baru dalam perjalanan bangsa. Harapan akan perubahan, kesejahteraan, dan persatuan ada di pundak mereka. Kini rakyat menantikan aksi nyata dan implementasi visi besar yang telah dijanjikan. Masa depan Indonesia ada di tangan para pemimpin baru ini dan rakyat berharap agar harapan-harapan tersebut tidak sekedar menjadi janji manis, melainkan sebuah realitas yang dirasakan oleh semua. Selamat datang Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia. Baik teman-teman, saya Omen O. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.